Tahukah kalian bahwa surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan? Baiklah anak-anak, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dengan materi surat undangan. Kalian simak ya, dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita melakukan kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting dan perlu menghadirkan orang lain. Untuk menghadirkan orang lain tersebut, kita memerlukan surat undangan sebagai alat komunikasi. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, di sana ada contoh dari sebuah surat undangan ya. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan itu harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca surat undangan tersebut paham dan mengerti maksud dari surat undangan tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis surat undangan. Ada 3 jenis surat undangan ya. Yang pertama adalah undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Kita akan bahas satu persatu agar kalian memahaminya. Apa ya yang membedakan antara ketiga jenis undangan tersebut? Nah, untuk undangan resmi, ini adalah ajakan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Sedangkan undangan setengah resmi, ini adalah permintaan atau undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan undangan tidak resmi adalah undangan atas nama perorangan dan ditujukan kepada perorangan. Untuk undangan resmi ini memiliki beberapa ciri ya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku atau resmi. Kemudian yang kedua, dikeluarkan oleh organisasi atau badan atau instansi resmi. Yang ketiga, untuk kebutuhan resmi. Ciri yang keempat, terdapat kop surat dan terdapat nomor surat. Sebagai contoh undangan resmi, misalnya undangan pelantikan jabatan dan undangan dari sekolah atau dinas. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang menjadi bagian-bagian dari undangan resmi. Yang pertama adalah kop surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, lalu ada nomor surat dan perihal surat, nama dan alamat tujuan surat, salam dan bagian pembuka, isi undangan, salam dan bagian penutup, dan nama pihak pengundang. Agar kalian paham, coba kalian perhatikan contoh undangan resmi berikut ini. Untuk A itu adalah yang disebut sebagai kop surat ya, paling atas itu nak. Kemudian yang diberi tanda B itulah tempat dan tanggal pembuatan surat itu dibuat. Dalam penulisan tempat dan tanggal ini harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Nah, untuk contoh pada surat tersebut, tempatnya adalah Yogyakarta. Kemudian dipisahkan dengan koma, lalu tanggal 10 Juli 2017. Lalu untuk nomor surat dan perihal surat itu yang ditandai dengan huruf C. Seperti itu ya bentuknya. Kemudian untuk yang bagian D adalah nama dan alamat tujuan surat itu diberikan. Kemudian yang E-nya itu adalah salam dan bagian pembuka. Biasanya menggunakan kata salam dengan hormat. Lalu untuk isi surat itu yang ditandai dengan huruf F. Di sana ada hari, tanggal, waktu, tempatnya. Nah, itu untuk bagian isi dari undangan. Kemudian untuk yang G-nya itu adalah salam dan bagian penutup. Dan bagian yang terakhir yaitu H adalah nama pihak pengundang atau yang memberikan undangan. Selanjutnya ciri-ciri untuk undangan setengah resmi. Ciri yang pertama, menggunakan bahasa atau kata yang baku, mewakili kelompok atau perseorangan kepada kelompok. Ciri yang ketiga, biasanya digunakan untuk kebutuhan setengah resmi, lalu tidak ada nomor surat. Nah, untuk contoh undangan setengah resmi, contohnya seperti undangan Karang Taruna, undangan rapat keluarga, undangan arisan, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh undangan setengah resmi.
Kalian lihat ya, undangan tersebut adalah undangan arisan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, lalu mewakili kelompok atau perseorangan, kemudian tidak memiliki nomor surat. Berikutnya untuk undangan tidak resmi, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Ciri yang kedua, mewakili perorangan. Untuk kebutuhan pribadi, tidak ada kop dan nomor surat. Sebagai contoh undangan tidak resmi, contohnya adalah undangan syukuran hitanan, undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan syukuran akikah, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh undangan tidak resmi. Nah, undangan tersebut adalah undangan syukuran juara lomba judo ya, yang membuatnya itu adalah Riko dan ditujukan untuk Doni. Nah, ini artinya undangan tidak resmi nak ya, dari perorangan ke orang lain. Baiklah, untuk hari ini bisa Pak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.